Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Kejutan besar tercipta di laga pembuka Serie A. Tim promosi yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero sukses mengalahkan raksasa Italia AC Milan 2-1 di San Siro. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Cremonese untuk bersaing di Serie A musim 2025-2026. Informasi lainnya pemirsa, Presiden FIFA Gianni Infantino resmi mengumumkan jadwal drawing Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Washington DC pada 5 Desember mendatang. Pengumuman ini disampaikan setelah dirinya bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan Ivar Jenner tidak dipanggil ke Timnas Indonesia maupun Timnas Indonesia U23. Gelandang berusia 21 tahun itu harus menepi karena mengalami cedera cukup serius. Erick menjelaskan, berdasarkan laporan Badan Tim Nasional atau BTN dan jajaran pelatih, pemain FC Utrecht tersebut membutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk menjalani pemulihan. Kondisi itu membuat Jenner absen membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Saat skuad Garuda menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selain itu, Jenner juga dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Garuda Muda sendiri akan menjadi tuan rumah grup J pada September mendatang. Meski masih berusia 21 tahun dan berpeluang besar tampil di level U23, Erick menegaskan tidak ingin memaksakan pemanggilan Jenner. Ketua Umum PSSI berharap gelandang FC Utrecht itu fokus pada proses pemulihan cederanya. Sementara itu, Jenner diharapkan sudah fit ketika Timnas Indonesia melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Oktober 2025, pasukan Patrick Kluivert dijadwalkan bertanding di Arab Saudi melawan 2 lawan tangguh, yakni tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot resmi memperpanjang kontrak bersama klub EFL Championship Ipswich Town selama 3 tahun hingga 2028. Nama Elkan belakangan menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air lantaran belum kembali memperkuat timnas Indonesia.
Pemain berusia 22 tahun itu masih memilih fokus bersama klubnya, meski belum mendapat tempat utama di skuad Ipswich Town. Situasi tersebut tidak membuat Bagot patah semangat. Dirinya tetap menunjukkan komitmen dengan menaruh kepercayaan penuh kepada klub yang telah membesarkan namanya. Sebelumnya, sang bek juga beberapa kali dipinjamkan ke sejumlah klub Inggris untuk menambah jam terbang. Kepastian perpanjangan kontrak diumumkan langsung oleh Ipswich Town melalui akun Instagram resmi dan situs klub. Dengan kontrak baru ini, Elkan Bagot dipastikan akan terus menjadi bagian dari rencana jangka panjang tim berjuluk The Tractor Boys hingga musim panas 2028. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai menjadi satu-satunya pemain dalam daftar skuad Garuda yang berstatus tanpa klub. Pemain berusia 30 tahun itu hingga kini belum menemukan pelabuhan anyar setelah kontraknya bersama Almere City habis pada akhir musim 2024 hingga 2025. Sang pemain resmi meninggalkan klub Eredivisie tersebut usai kontraknya tak diperpanjang. Di awal bursa transfer, namanya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub. Persija Jakarta bahkan disebut sebagai tim yang paling serius meminati jasanya. Selain itu, beberapa klub Belanda juga dikabarkan tertarik merekrut Tom Hai. Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan dan rumor transfernya pun meredup. Meski berstatus tanpa klub, juru taktik skuad Garuda Patrick Kluivert tetap memberikan kepercayaan kepada gelandang berusia 30 tahun itu untuk memperkuat lini tengah Garuda. Ia masuk daftar pemain yang dipanggil menghadapi FIFA Matchday September 2025. Tom Hai diyakini masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Namun, kehadirannya dipandang penting untuk menjaga keseimbangan permainan. Apalagi, timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan Irak dan Arab Saudi menanti sebagai lawan. Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero membuat kejutan besar setelah menumbangkan AC Milan 2-1 pada pekan perdana Liga Italia di San Siro Minggu 24 Agustus 2025.
Audero tampil sebagai starter dan menjadi salah satu pahlawan kemenangan Cremonese. Sejumlah penyelamatan krusial yang ia lakukan berhasil menggagalkan peluang emas tuan rumah. Diketahui, Cremonese yang berstatus tim promosi tampil berani dengan permainan agresif sejak awal laga. Hasilnya, mereka unggul lebih dulu pada menit ke-28 lewat sundulan Federico Baccirotto setelah memanfaatkan umpan silang dari sisi kiri. Sementara itu, Milan baru bisa menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Strahinja Pavlovic. Skor 1-1 menutup paruh pertama pertandingan. Di babak kedua, Emil Audero kembali menunjukkan kualitasnya. Dalam kurun 1 menit, dirinya melakukan 3 penyelamatan beruntun, termasuk menghentikan tembakan keras Luka Modric pada menit ke-52 serta umpan Christian Pulisic dan Yusuf Fofana. Kepercayaan diri pemain Cremonese semakin meningkat setelah aksi gemilang sang kiper. Pada menit ke-61, Federico Bonazzoli membawa tim tamu kembali unggul lewat gol indah melalui tendangan salto yang tak mampu diantisipasi Mike Maignan. Usai unggul 2-1, Cremonese bermain lebih rapat di lini belakang dan sukses mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini menjadi kejutan besar sekaligus kemenangan bersejarah di markas Rossoneri. Bagi Emil Audero, laga ini menjadi momentum penting untuk mengasah kemampuan sebelum memperkuat timnas Indonesia. Kiper berusia 28 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September mendatang. Drawing Piala Dunia 2026 akan digelar di Washington DC pada 5 Desember mendatang. Kepastian ini diumumkan langsung Presiden FIFA Gianni Infantino melalui akun Instagram pribadinya. Pengumuman lokasi undian tersebut disampaikan usai Infantino bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Jumat 22 Agustus 2025 waktu setempat. Menurut Infantino, antusiasme terhadap Piala Dunia 2026 semakin meningkat menjelang pelaksanaan turnamen. Diketahui Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ajang 4 tahunan ini bakal melibatkan 48 tim peserta, lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 negara. Sistem baru membuat 48 tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim.
2 tim teratas setiap grup ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak gugur. Sejumlah negara termasuk timnas Indonesia masih berjuang di kualifikasi. Skuad Garuda akan tampil pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang menghadapi Arab Saudi dan Irak. Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up akan kembali berjuang di babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo gagal meraih gelar Saudi Super Cup 2025 setelah kalah dari Al Ahly lewat adu penalti 3-5 di Stadion Hong Kong Sabtu 23 Agustus 2025. Sejak awal laga, tim asuhan Jorge Jesus tampil menekan. Joao Felix yang baru bergabung hampir membuka keunggulan pada menit ke-12. Namun tendangannya masih mampu dibendung Edouard Mendy. Al Ahly membalas lewat aksi Riyad Mahrez, tetapi tendangannya itu masih bisa diantisipasi barisan pertahanan Al Nassr. Hanya semenit berselang, Wesley Teisira juga nyaris mencetak gol, namun bola sepakannya melenceng tipis di sisi gawang. Dominasi Al Nassr akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-38. Wasit menunjuk titik putih setelah Ali Majrasi melakukan handball di kotak penalti. Cristiano Ronaldo yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mendy dengan sepakan keras ke arah tengah. Menjelang babak pertama berakhir, Al Ahly mampu menyamakan kedudukan melalui Frank Kessie. Memanfaatkan umpan Enzo Milot, mantan pemain Barcelona itu melepaskan tembakan akurat ke gawang Al Nassr. Memasuki babak kedua, intensitas laga semakin tinggi dengan jual beli serangan di kedua kubu. Al Nassr kembali unggul pada menit ke-83 lewat Marcelo Brozovic yang memanfaatkan kesalahan pemain Al Ahly dalam menguasai bola. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Pada menit ke-89, Roger Ibanez mencetak gol penyeimbang lewat tandukan ke pojok gawang yang tak mampu dihalau kiper. Skor 2-2 memaksa laga dilanjutkan ke adu penalti. Dalam drama tos-tosan tersebut, Al Ahly tampil lebih tenang dan menutup laga dengan kemenangan 5-3. Sementara Al Nassr harus puas finish sebagai runner-up setelah eksekutor penalti keempat mereka gagal menjalankan tugas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.